Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas konsep fisika terkait medan listrik gitu. Di video sebelumnya kita udah sempat ngebahas ya terkait gaya Coulomb, yaitu suatu gaya yang menyebabkan interaksi antar dua buah muatan. Nah, di video kali ini kita pengen tahu nih, seberapa kuat sih suatu muatan dapat menarik ataupun menolak muatan lainnya. Buat tahu jawabannya, kita harus paham dulu deh konsep yang namanya medan listrik, yaitu suatu gaya Coulomb yang bekerja persatuan muatan uji. Jadi, bayangin aja kita punya dua buah muatan, di mana kedua buah muatan ini dia itu terpisah sejauh R. Q kapital merupakan muatan sumber dan Q merupakan muatan uji ya. Muatan sumber adalah muatan yang akan kita ukur medan listriknya. Dari definisi ini kita bisa tuliskan bahwa nilai medan listrik dari Q sumber yaitu E sama dengan Fc dibagi dengan Q, yaitu muatan ujinya ya. Sedangkan E merupakan medan listrik satuannya Newton per Coulomb dan Fc merupakan gaya Coulomb satuannya adalah Newton. Gaya Coulomb ini kalau kita uraikan dari kasus kedua buah muatan ini, nilainya adalah K dikalikan dengan Q kapital dikali Q dibagi dengan R kuadrat dibagi dengan Q. Nilai Q kecil kita bisa coret ya. Sehingga diperoleh nilai medan listriknya yaitu apa? E sama dengan K dikali Q dibagi dengan R kuadrat. Di mana Q kapital merupakan muatan sumber ya. Nah, dari formula ini kita bisa tahu nih, semakin jauh muatan ujinya terhadap muatan sumber, maka semakin lemah juga nih muatan uji bakal ditarik ataupun ditolak gitu oleh muatan sumbernya. Kemudian, kita juga tahu nih bahwa semakin besar muatan sumbernya, maka semakin kuat muatan uji akan ditarik ataupun ditolak oleh muatan sumbernya gitu. Kemudian, menariknya gini nih. Di sini, medan listrik kan merupakan produk turunan dari gaya Coulomb ya. Yang namanya gaya itu besaran vektor. Berarti nilai dari medan listrik adalah besaran vektor juga ya. Yaitu suatu besaran yang memiliki nilai dan juga arah. Kalau nilainya udah diketahui, terus gimana arah dari medan listriknya? Oke, jadi untuk arah medan listriknya, kita bisa buat perjanjian dulu nih. Yang pertama adalah arah medan listrik untuk muatan positif yaitu keluar secara radial. Kurang lebih tuh gambarannya kayak gini nih. Sedangkan arah medan listrik untuk muatan negatif yaitu masuk secara radial. Gambarannya kayak gini nih. Nah, kalau kedua buah muatan ini saling berinteraksi, maka nilai medan listriknya itu tuh bergerak dari muatan positif ke muatan negatif. Gimana? Sampai sini kira-kira udah mulai paham belum terkait definisi medan listrik sampai ke arah dari medannya? Kalau udah paham, yuk lanjut kita akan ngebahas terkait macam-macam kasus medan listrik nih. Yang pertama adalah interaksi medan listrik yang segaris. Kurang lebih tuh gambarannya kayak gini nih. Jadi ada 3 buah muatan nih, ada Q1, Q2, dan Q3. Jarak antara Q1 dan Q2 yaitu R12, sedangkan jarak dari Q2 ke Q3 yaitu adalah R23. Dari gambaran ini, berapakah total medan listrik yang dirasakan oleh Q2? Oke. Untuk ngejawabnya, pertama kita harus sadar dulu nih bahwa medan listrik merupakan besaran vektor, yaitu suatu besaran yang memiliki nilai dan juga arah ya. Kemudian, kita tentukan dulu nih, siapa muatan uji dan siapa muatan sumbernya. Oleh karena yang ditanya adalah nilai Q2, berarti Q2 lah merupakan muatan ujinya. Sedangkan Q1 dan Q3 itu merupakan muatan sumber yang akan kita hitung gitu. Di sini, arah medan listrik dari Q1 dia akan keluar radial ya. Berarti kayak gini nih, ada nilai S1. Kemudian Q3 itu kan merupakan negatif, berarti arah medannya itu masuk. Kalau kita totalkan medan listrik yang bekerja di Q2, berarti sigma E2 sama dengan, karena dia sejajar, berarti S1 tambah E3. Kita uraikan nih, yaitu nilai S1 sama dengan K dikali Q1 dibagi dengan R12 kuadrat. Ditambah E3, yaitu K dikali Q3 dibagi dengan R23 kuadrat nih. Variabel yang sama kita bisa kelompokkan sehingga K kurung muka Q1 dibagi dengan R2 kuadrat tambah Q3 dibagi dengan R23 kuadrat nih. Nah, kurang lebih ini nih.
cara penyelesaian interaksi medan listrik yang segaris gitu. Apakah cuma ini aja? Jawabannya adalah enggak. Tergantung kreativitas pembuat soal dan juga kamu nih cara ngejawabnya gimana gitu. Tapi pada intinya struktur pengerjaannya itu sama ya. Yaitu kita tentukan dulu nih siapa muatan uji dan siapa muatan sumbernya. Kemudian kalau seandainya kita pengen tahu nih interaksi medan listrik yang sebidang. Gambarannya itu kayak gini nih. Jadi ada 3 buah muatan yang ngebentuk segitiga sama sisi. Dengan panjang sisinya adalah R. Kalau yang ditanya adalah berapakah medan listrik yang dirasakan oleh Q1, buat ngejawabnya caranya adalah sama. Kita tentukan dulu nih siapa muatan uji dan siapa muatan sumber. Di sini yang ditanyakan adalah nilai Q1-nya ya. Berarti Q1 merupakan muatan uji. Sedangkan Q2 dan Q3 merupakan muatan sumber. Oke. Q3 dia bernilai minus muatannya. Berarti arah medannya yaitu masuk nih. Kita tuliskan dengan E3. Kemudian Q2 merupakan muatan positif. Berarti arah medannya dia tuh keluar. Kita tuliskan E2 nih. Nah, dari kedua vektor medan listrik ini, kalau kita gambarkan kurang lebih kayak gini nih. Ada vektor E3 dan juga ada faktor E2. Di mana kedua ujungnya mereka saling bertemu ya kayak gini. Nah, oleh karena ini merupakan segitiga sama sisi, berarti kan sudutnya adalah 60 derajat ya. Kita bisa tuliskan nih, di sini 60 derajat. Kalau kita pengen tahu sudut apit antara E2 dan E3, ini kan merupakan sudut pelurus ya. Berarti nilainya sama dengan 180 derajat dikurangi dengan 60 derajat adalah 120 derajat. Oke, di sini kita udah tahu nih sudut apit antara vektor E2 dan vektor E3. Berarti kalau kita pengen tahu nilai resultan medan listriknya, yaitu kita bisa gunakan penjumlahan vektor. E1 sama dengan akar dari E3 kuadrat tambah E2 kuadrat tambah 2E3 dikali E2 dikalikan dengan cos 120 derajat gitu. Ini merupakan penyelesaian medan listrik yang sebidang. Terus gimana kalau seandainya bentuknya adalah persegi atau segitiga siku-siku? Ya caranya sama. Tentukan muatan uji dan muatan sumbernya. Kemudian kalian cari sudut apit antar vektornya gitu. Kemudian kalian gunakan penjumlahan vektornya. Oke, biar lebih paham, coba yuk kita bahas satu soal. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika diketahui jarak muatan 1 dengan muatan 3 adalah 1 dikali 10 pangkat minus 2 meter, dan besar muatan 1 dan 3 berturut-turut adalah 2 kolom dan 8 kolom, pertanyaannya adalah berapakah jarak muatan 1 dengan 2 agar medan listrik di muatan 2 sama dengan 0. Oke, diketahui bahwa nilai Q1-nya adalah positif 2 kolom. Kemudian Q3 sama dengan positif 8 kolom. Di mana total medan listrik di muatan 2 nilainya adalah 0 Newton per kolom. Dan jarak antara muatan pertama dengan ketiga yaitu 1 dikali 10 pangkat minus 2 meter. Yang ditanya yaitu berapa sih jarak antara muatan pertama dengan muatan kedua. Oke, di sini muatan ujinya kan adalah Q2 ya. Sedangkan Q1 dan Q3 merupakan muatan sumbernya. Medan listrik akibat muatan pertama dia kan bernilai positifnya. Artinya keluar nih. Gitu. Kemudian medan listrik akibat muatan ketiga juga sama. Karena dia muatannya positif. Berarti dia keluar juga nih. Nah, dari gambaran ini kita bisa tahu nih bahwa arah medan listrik dari muatan pertama dan kedua yaitu berlawanan arah ya. Kemudian jarak dari muatan pertama dan kedua adalah R12. Sedangkan jarak muatan 2 ketiga adalah sisanya yaitu R13 dikurangi dengan R12. Dari gambaran ini kita bisa tuliskan nih bahwa sigma dari E2 sama dengan E1 dikurangi E3. Di mana sigma E2 sama dengan 0. Berarti nilai dari E3 sama dengan E1. Kalau kita uraikan yaitu K dikalikan dengan Q3 dibagi dengan jaraknya nih yaitu R13 dikurangi R2. Jangan lupa dikuadratkan sama dengan K dikali Q1 dibagi dengan R12 dikuadratkan. Nilai K bisa kita coret nih. Sehingga kalau kita masukkan nilainya yaitu
8 dibagi dengan 1 dikali 10 pangkat minus 2 dikurangi R12 dikuadratkan nih. Sama dengan 2 dibagi dengan R12 dikuadratkan. 8 dibagi 2 nilainya adalah 4 nggak sih? Berarti R12 dibagi dengan 1 dikali 10 pangkat minus 2 dikurangi R12 dikuadratkan sama dengan 1/4 kan? Kalau kita akarkan kedua ruas, maka diperoleh R12 dibagi dengan 1 dikali 10 pangkat minus 2 dikurangi R12 sama dengan akar 1/4. Yaitu nilainya sama dengan setengah nggak sih? Kita kali silang nih. Sehingga 2R2 sama dengan 1 dikali 10 pangkat minus 2 dikurangi dengan R12. Kalau kita kelompokkan berarti nilainya adalah 3R12 sama dengan 1 dikali 10 pangkat minus 2. R12 nilainya adalah 1/3 dikali 10 pangkat minus 2, yaitu sama dengan 3,3 dikali 10 pangkat minus 3 meter. Dari sini kita bisa tahu nih, syarat agar muatan 2 ini memiliki medan listrik sama dengan 0, maka dia harus ditempatkan dengan jarak 3,3 dikali 10 pangkat minus 3 meter terhadap muatan pertamanya. Gimana? Sampai sini kira-kira udah mulai paham belum terkait medan listrik gitu? Kalau udah, mungkin cukup sekian dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!